Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Jeti, dimanapun juga kalian berada. Salam sejahtera, salam bahagia, dan salam berkah berlimpah untuk kita semua. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk uh, bersama-sama melihat saya melakukan pruning ya, atau uh, pemangkasan dari salah satu tanaman saya di sini. Ini adalah ubi jalar ya, dari tipe ubi cilembu. Nah, teman-teman, sebelum memulai kegiatan saya berkebun ini, biasanya saya terlebih dahulu melakukan persiapan. Nah, persiapan pertama yang teman-teman harus lakukan adalah pakai ini ya. Di sini saya menggunakan ini ya, sarung tangan. Kenapa demikian? Karena kayaknya sayang sekali ya kalau biasanya kita habis manikur gitu ya, dipakai buat berkebun, suka tanah-tanahnya itu masuk ke dalam kuku kita. Karena itu ini sangat membantu kita untuk menghindarkan itu. Kedua, ini spill sedikit ya. Sarung tangan yang aku pakai itu dari Everglow gitu. Satu pak ini isinya 30 pasang, teman-teman. Dan sarung tangan ini dibuat dari latex, tipis sekali, sehingga kita itu untuk memegang-megang itu enak. Kalau kita menggunakan sarung tangan yang plastik, biasanya kan suka longgar ya, terus nggak enak buat bekerja. Tapi Everglow ini berbeda, sangat membentuk tangan kita, bentuknya, karena sangat lentur bahannya ya. Ini isinya 30 pasang, tadi saya katakan. Kemudian ukurannya, ini saya pakai ukuran paling kecil teman-teman. Agak sedikit sesak, tapi oke gitu ya. Nah, ukurannya itu ada, nah ini nih, saya spill ya. Ukurannya yang saya pakai ini adalah extra small, kemudian small, medium, large, dan extra large. Itu saya kira saya spill apa sarung tangan yang saya pakai. Dan sarung tangan ini disposable ya, artinya sekali pakai kita harus buang. Sehingga kalau kita memulai kerja itu tidak ada bakteri-bakteri atau sesuatu yang akan nanti mencemari dari tanamannya. Kemudian karena saya ini akan melakukan pruning, tentu saja ini saya menyiapkan gunting ya. Jadi kalau pruning teman-teman jangan dipotek pakai tangan ya, karena nanti akan menyebabkan luka dan pencemaran dari si tanamannya. Kemudian meskipun saya ini bekerja di teras rumah ya, ini tanaman saya semua ada di teras lantai 2 gitu. Saya tetap menggunakan ini teman-teman, topi ya, karena dari sisi sebelah kanan saya itu mataharinya masuk gitu ya. Meskipun tidak terlalu terik. Ini dalam kondisi tidak terlalu terik ya, karena agak mendung gitu. Terus yang lebih penting lagi nih, saya spill satu ini apron. Saya biasanya menggunakan apron ini. Ini dijahit dan dirancang oleh sahabat saya. Bahannya dari apa? Seperti terpal gitu ya. Dan dia anti air. Nah, kenapa saya berkebunnya pakai ini gitu, supaya tidak tembus ke pakaian saya. Saya kira teman-teman itu tadi yang saya spill untuk ini ya, outfit saya ya, setiap kali saya bekerja di kebun. Nah, sekarang kita lihat kenapa saya perlu pruning. Di sini itu kondisi tanamannya saya tanam di bak styrofoam teman-teman. Dan kalau mau menanam dengan styrofoam, jangan beli baru.
Jadi dalam berkebun kita harus menggunakan sebanyak mungkin barang-barang bekas yang kita temukan. Ibaratnya ngasarnya tuh kita nggak usah malu memulung ya. Supaya apa? Supaya sampah itu berkurang gitu. Nah, tanaman ini mulanya saya tanam dengan sistem hidroponik ya, menggunakan media air gitu. Tetapi dari pengamatan saya, pertumbuhannya kurang bagus. Jadi kemudian saya pindah tanamkan di tempat yang baru dengan media tanah ya teman-teman, dengan media tanah secara konvensional. Tiba-tiba dia rimbun sekali seperti ini sampai tanahnya itu tidak terlihat gitu. Nah, kemudian kenapa saya pruning ya teman-teman? Karena yang bagian bawah ini udah nggak dapat matahari gitu ya. Karena karena apa itu tertutup oleh daun-daunan ini, sehingga saya memerlukan ruang untuk memasukkan matahari ke dalam box tanaman ini gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat yang paling panjang ya, udah nih seperti ini tuh. Teman-teman lihat ini panjangnya sampai 1,5 meter gitu. Nah, inilah yang saya perlu lakukan pruning sehingga nanti panjangnya itu mungkin disisain seperti ini ya, 60 atau 50 cm panjangnya. Daunnya sedikit kita kurangi nanti agar tanah itu tidak lembab mendapatkan sinar matahari gitu ya. Yuk kita mulai ya. Ini saya akan potong yang paling panjang dulu ya. Nih, yang paling panjang dulu ya. Saya potong segini ya. Oke. Nah, teman-teman, karena saya orang Jawa ya. Jadi dulu waktu saya masih tinggal di kampung ya sama mbah saya, itu seringkali diajak meramban daun-daunan gitu ya. Salah satunya adalah daun ubi gitu. Dan daun ubi itu rasanya enak sekali. Yang paling sederhananya, ini saya sampai tidak menemukan ujungnya ini ya. Oh, ini dia ujungnya. Oke. Ini pun saya potong ya. Segini. Nah, kenapa daun ubi jalar ini perlu diramban, teman-teman? Daun ini itu enak sekali. Bisa kita rebus saja, dimakan pakai sambal atau dioseng ya, ditumis begitu. Itu juga enak sekali ya. Nah, ini saya taruh di bawah, tidak saya buang ya. Nanti saya pilih mana-mana yang muda gitu. Kemudian saya akan masak. Nanti kalau ada waktu saya spill ya hasil masakan saya gitu. Nah, ini kita lakukan satu persatu. Kalau kita udah lakukan, saya ingin melihat postur dari tanaman ini. Nah, ini ada yang segini ya, dan masih muda. Saya putuskan enggak, saya pruning ya, karena supaya dia tumbuh menjadi batang yang cukup kokoh dulu gitu ya. Oke, ini karena udah terlalu panjang, saya sambil meta nih ini mana yang perlu dipotong. Nah ini ya, sebentar. Nah ini tuh lihat ya, wah sudah kayak belukar gini ya. Ini saya potong. Oke. Nah kemudian yang belakang-belakang ini ya, teman-teman santai saja ya. Saya kalau lagi berkebun itu sambil ini ya, ini sebagai sarana healing ya buat saya. Nah seperti ini. Nah ini mulai kelihatan kan bawahnya. Nah ini saya ambil lagi yang panjang sekali ini, cakep. Nah oke, ini juga ada yang cukup ini ya. Oke, ada lagi, coba kita pilih lagi yang panjang. Wah, ini ada yang panjang sekali nih teman-teman. Tuh, ya.
kita potong segini. Terus kalau udah terlalu panjang begini mempruningnya ya harus ini ya, harus telaten kayak gini tuh. Milah-milah satu-satu ini juga kayaknya perlu dipotong sedikit. Ini di sini juga. Nah, ini saya lihat yang tanaman yang di box yang sebelah kiri ini ya. Ini sudah ini ya, sudah terpotong gitu ya. Nah, sudah pendek-pendek. Ini ada cabang kedua juga perlu kita potong karena kita lihat tunas-tunasnya ini ya udah kelihatan gitu. Nah, ini ada yang merambatnya ke sana nih teman-teman. Nah, ini coba saya potong dulu ya. Oke. Nah, kita beralih ke sisi yang wah, ini ada yang ketinggalan nih satu yang di sisi sebelah sini. Kita potong dulu ya. Oke. Nah, teman-teman, ini juga ada daun-daun kering yang tidak terkena matahari juga. Kita harus bersihkan ya. Nah, ini ranting-ranting itu. Oke. Sekarang sisi yang bagian belakang ini ya, teman-teman. Ini udah ini tuh ya. Kita sisain aja 40 sentian. Oke. Nah, ini ada lagi yang panjang. Nih, ya. Nih. Oke. Nah, ini nah, tuh panjang ya. Oke. Kita potong aja dulu segini. Oke. Jadi yang saya potong tadi itu teman-teman ada yang dia merupakan cabang utama, ada juga yang cabang kedua. Ini seperti yang saya pegang ini. Ini adalah cabang kedua ya. Ini cabang utamanya yang udah saya potong tadi. Nah, ini cabang keduanya aja juga sudah sepanjang ini. Maka saya potong aja sedikit gitu. Oke. Nah, di sebelah box ini teman-teman ada satu pohon ubi lagi yang sedang 2 hari yang lalu saya ini kan saya pindah tanamkan. Wah, ini udah agak ruwet banget ini. Ya, coba kita potong dulu, pendekin yang dapat kita pegang. Oke. Nah, kita cari lagi nih. Nah, supaya jadi kalau udah terlalu panjang itu seperti rambut keriting yang susah diurai gitu, teman-teman. Nah, ini nih tinggal yang depan ini. Yang depan saya cari dulu rootnya ya. Diurut dulu dari batang utamanya ini. Nah, ini ternyata bukan batang utama juga nih. Nah, nih saya ini sambil pruning gini saya juga sambil menata supaya nanti arah hadapnya dari masing-masing dahan ini nggak saling bersilangan ya, supaya lebih rapi gitu. Nah, ini ketemu yang sisi depan ya, tuh berbelit-belit nggak karu-karuan ini. Nah, oke, ketemu nih satu batang utama. Nih, saya potong ya di sini. Oke. Nah, kita cari lagi satu batang lagi. Nah, ini agak, ini kita potong dulu ya supaya tidak mengganggu. Potong sedikit. Nah, teman-teman, ini kelihatan kan nih ininya tanahnya mulai terbuka. Nah, ini ada satu cabang ya yang ruwet banget ini.
Nah, ketemu deh, ini lagi panjangnya kayak gini. Oke, kita potong, yes. Ya, oke. Ini lagi nih, belum ini, belum. Nah, ini ujungnya udah ketemu. Ini saking ada yang nggak kena matahari, jadi kayak gini nih, kuning ya. Kita potong, terus teman-teman, sahabat Yeti, dimanapun juga berada, jangan bosan-bosan ya melihat kegiatan aku di kebun. Kalau sedang jenuh mengerjakan tugas-tugas kantor, ya inilah yang aku lakukan gitu. Jadi setelah itu bisa fresh dan mengerjakan tugas lagi. Nah ini teman nih nggak ketahuan kemana nih dia. Wah, ini dia ketemu panjang. Cuy, kita potong dulu ya. Potongnya agak panjang nih. Saya potong 1 meteran ini. Oke, kita sisain ya segini. Nah, ini masih ada lagi. Ini udah mau menjuntainya, udah mau panjang, jadi saya potong. Nah, ini tinggal dikit lagi teman-teman yang belum. Nih, ya, oke. Nah, dipotong lagi sedikit lagi ya, teman-teman. Jadi beginilah jadinya, ya. Jadi ini kita eh, lihat lagi. Nih yang depan itu tinggal saya sisain segini ya. Kemudian yang samping juga segini ya, samping kiri, samping kanan gitu ya. Yang belakang lebih sedikit ya. Tadi karena arahnya saya atur lagi. Nah, yang nanti saya akan bersihkan yang kuning-kuning ini mesti dicabut. Terus kita lakukan pemupukan begitu. Sahabat-sahabatku yang dimanapun berada, saya kira untuk proses pruning saat ini saya sudahi sampai di sini. Salam sejahtera untuk kita semua dan kita akan bertemu dengan video selanjutnya. Mungkin saya akan update kalau sedang memupuk atau sedang mudah-mudahan ya, doain ya. Mungkin 1-2 bulan ini akan buahnya sudah akan bisa mulai muncul gitu. Bye bye.